Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi teks diskusi. Materi hari ini yaitu menelaah teks diskusi. Mohon disimak dan semoga mudah dipahami. Dalam penjelasan ini, Ibu harap seluruh siswa mencatat hal-hal yang penting di dalam buku catatan kalian agar mudah dipahami. Baik, di dalam menelaah teks diskusi, yang akan kita telaah adalah struktur teks diskusi dan kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. Yang pertama adalah struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga adalah simpulan. Yang harus kita pahami pada struktur teks diskusi adalah di dalam pendahuluan berisi tentang isu atau masalah yang menjadi topik untuk didiskusikan lebih lanjut. Pada bagian ini akan lebih menjelaskan mengapa permasalahan atau topik tersebut menarik untuk dijadikan bahan diskusi. Kemudian dalam struktur kedua adalah isi. Bagian ini merupakan argumen-argumen yang menjadi bahan diskusi. Argumen tersebut terbagi atas 2 macam. Sedikit mengulas kembali penjelasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama ada argumen mendukung atau biasa disebut dengan argumen pro. Argumen ini berisikan argumen yang mendukung hal yang menjadi pokok masalah diskusi. Dan yang kedua ada argumen menentang. Argumen menentang sering disebut dengan istilah argumen kontra. Argumen ini berisikan argumen yang bertentangan dengan argumen yang mendukung pada suatu topik atau masalah di dalam diskusi tersebut. Kemudian ada yang ketiga yaitu simpulan. Sesuai dengan namanya, bagian simpulan berisikan berupa kesimpulan serta rekomendasi mengenai isu yang dibahas. Sebaiknya mengambil jalan tengah tentang suatu yang didiskusikan. Kesimpulan tersebut mencakup keseluruhan teks diskusi, khususnya merupakan hasil evaluasi dari argumen-argumen pro dan argumen kontra. Dan kemudian nanti hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan rekomendasi untuk jalan keluar dari permasalahan atau topik yang dibahas dalam diskusi tersebut. Yang kedua yang akan kita telaah dalam teks diskusi adalah kaidah kebahasaan teks diskusi. Sama seperti struktur kebahasaan yang khas, teks diskusi juga memiliki kaidah kebahasaan yang khas, yang membedakannya dengan kaidah kebahasaan jenis teks lainnya. Berikut merupakan beberapa unsur atau kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. Silakan disimak penjelasannya. Unsur atau kaidah yang digunakan dalam teks diskusi yaitu menggunakan 1. Yang pertama kata emosi. Kata emosi merupakan kata yang mewakili pikiran dan perasaan atau emosi dari sudut pandang penulis. Seperti kata percaya, yakin, rasa, suka, kagum, senang, dan harap. Yang kedua, menggunakan kata emotif. Kata emotif merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi serta dapat membuat orang tersulut emosi yang positif dan termotivasi ketika membacanya. Yang ketiga, yaitu menunjukkan keterangan waktu. Contohnya yaitu besok, pagi, akhir-akhir ini, pada saat ini, sekarang, dan menunjukkan hari. Misalnya Senin, Selasa, dan masih banyak kata keterangan waktu lainnya. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Konjungsi sendiri merupakan suatu kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan 2 atau lebih klausa, kalimat, dan paragraf. Contohnya, tetapi, sedangkan, dan lagi pula. Konjungsi akan berfungsi untuk menunjukkan pertentangan atau perbedaan antara argumen pro dan argumen kontra. Yang kelima adalah menggunakan kohesi dan koherensi.
Kohesi ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kalimat atau antar kata. Sedangkan koherensi merupakan pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta, serta ide menjadi suatu untayan yang logis sehingga pesan yang dihubungkan mudah dipahami. Selanjutnya yang keenam yaitu menggunakan kata evaluatif. Kata evaluatif ini digunakan untuk mengevaluasi suatu gagasan. Misalnya yaitu kata mengejutkan, mengecewakan, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu menggunakan modalitas. Modalitas merupakan suatu kata yang mempunyai atau memiliki makna kata kemungkinan, kenyataan, serta sebagainya yang dinyatakan di dalam kalimat. Biasanya dinyatakan dengan kata-kata seperti harus, akan, ingin, dan mungkin. Kata modalitas yang digunakan dalam teks diskusi itu mengandung derajat kepastian, yaitu keterangan dalam kalimat menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakannya, mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan bicaranya. Dan yang terakhir menggunakan kata rujukan. Setiap penyusunan teks diskusi diperlukan kepaduan antar kalimatnya. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan kata rujukan. Kata rujukan yang biasa dipakai dalam teks diskusi yaitu hal ini, tersebut, mereka, dan nya. Demikian materi menelaah teks diskusi, semoga dapat dipahami dengan benar dan dapat mengerjakan tugas semaksimal mungkin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.